Baik, selamat datang Bapak dan Ibu kawan pajak semua. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu wajib pajak sekalian, kawan pajak semua, dalam acara kelas pajak penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022. Baik, supaya acara ini dapat terselenggara dengan lancar, tanpa kekurangan apapun, sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum mulai acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian mari kita saksikan pula video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi,
sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak KPP perusahaan masuk bursa yang kami hormati. Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi, aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSAP dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundangan. Untuk itu, kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan turut menjaga marwah reformasi, dengan menyampaikan kritik dan masukan positif, serta apabila menemukan indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai DJP yang berpotensi mencederai reformasi. Mohon Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 22/PJ/2011 yang berbunyi, masyarakat yang mendengar, melihat, dan atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain pelanggaran, masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan perpajakan juga dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di DJP sendiri terdapat sebuah sistem yang disebut whistleblowing system, yakni sistem yang dibangun dalam rangka mendeteksi secara dini pelaku pelanggaran perundang-undangan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perpajakan, peraturan tindak pidana korupsi, serta peraturan di bidang kepegawaian. Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai yang karena kewenangan atau jabatannya mempunyai tugas untuk menerima, memproses, menindaklanjuti pengaduan, dan mengelola sistem pengaduan, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai yang terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelapor. Selain kerahasiaan, identitas pelapor, pelapor juga berhak atas upaya perlindungan, informasi tindak lanjut pengaduan, dan penghargaan. Sampaikan suara Anda melalui saluran yang ada, yakni pengaduan langsung melalui Helpdesk Direktorat Kitsda atau surat elektronik dengan tujuan kode.etik
pengaduan@pajak.go.id atau pengaduan@pajak.go.id atau melalui kering pajak pada nomor 1.500 200. Juga dapat disampaikan melalui saluran telepon pada nomor 021 529 70777 atau surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau Direktur Kisda atau Direktur P2 Humas atau Direktur Penegakan Hukum dan atau pimpinan unit vertikal. Mengutip quotes terkenal dari Albert Einstein, dunia tidak akan hancur karena mereka yang berbuat jahat, melainkan dunia akan hancur karena mereka yang melihat kejahatan dan tidak berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak dipungut biaya. Maka dari itu, demi mewujudkan organisasi yang bebas gratifikasi, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak dan Ibu kawan pajak semua, baru saja kita dengarkan video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak dan Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa. Pada kesempatan ini kami juga meminta dukungan dari kawan pajak semua karena kantor kami sedang membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dukung kami supaya kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada kawan pajak semua. Baik, kami juga akan mendokumentasikan acara pada pagi hari ini, maka kami himbau Bapak dan Ibu kawan pajak semua untuk menyalakan kameranya karena kami akan mengambil gambar sebelum acara ini dimulai. Tidak lupa kami juga sudah menyediakan link presensi di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu melakukan presensi pada link yang sudah kami sampaikan, karena kami sudah menyediakan souvenir yang menarik ya bagi Bapak dan Ibu semua kawan pajak yang melakukan pengisian link pada presensi di atas. Baik, dan untuk pemanasan ya sebelum kita masuk ke bincang-bincang tentang SPT ini, kami juga ada pretest. Ada pretest. Mungkin linknya sudah. Oke, link. Sebentar lagi kami akan sampaikan link pretest kepada Bapak dan Ibu. Silakan diisi karena nanti di akhir acara kami juga akan menyampaikan ada post-test juga dan tentu saja ada souvenir yang menarik untuk Bapak dan Ibu yang melakukan pengisian paling baik. Oke, pretestnya sudah dapat dilakukan pengisian. Ya, kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya, kita akan melaksanakan pretest ini kurang lebih 3-5 menit ya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya tentu saja sudah cukup familiar ya dengan Bapak dan Ibu, dengan kawan pajak semua ini karena ini adalah
yang biasa kita lakukan setiap tahunnya dalam pengisian SPT tahunan. Jadi kami sangat yakin di KPP perusahaan masuk bursa ini wajib pajaknya sudah sangat familiar sekali dengan apa yang kami sampaikan di pretest ini. Baik, kita masih menunggu kawan pajak semua untuk melakukan pengisian pretest ini dengan baik ya tentunya. Baik, pengisian pretest kita akhiri dan kita akan masuk kepada acara utama pada hari ini, yaitu bincang-bincang tentang pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022. Dan di sebelah saya pada hari ini, pada pagi ini, sudah hadir 2 orang penyuluh pajak kami. Di sebelah saya ada Mas Sony, kemudian juga ada Mas Wisnu. Selamat pagi, Mas Sony, Mas Wisnu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, jadi bagaimana? Iya, jadi bagaimana nih hari ini kita akan apa saja nih yang akan kita bahas terkait pelaporan SPT tahunan ini, Mas Sony? Kalau di kesempatan kali ini kita sebetulnya penyegaran Pak Angga, bukan kita edukasi yang kayak biasa. Siap. Ini seperti penyegaran kepada wajib pajak, sekaligus share informasi sebetulnya terkait e-form. Iya, mungkin ada beberapa masalah-masalah pada e-form yang tahun lalu itu belum sampai ke wajib pajak, mungkin Pak Sony. Betul. Atau juga permasalahan kendala yang selama ini ada di tempat kita rangkum. Nah, kesempatan ini nantinya akan kita sampaikan kepada kawan pajak semua. Siap. Silakan Pak Sony, mungkin ada ya, mungkin tentang e-form dulu ya yang kita sampaikan. Terkait e-form dulu. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Senang sekali saya berkesempatan memberikan informasi di tahun ini terkait dengan e-form. Ini sepertinya yang seperti kita jelaskan tadi, bahwa sebetulnya penyegaran saja kawan pajak terkait dengan e-form, karena kita yakin bahwa wajib pajak yang terdapat di KPP PMB itu rata-rata sudah melaporkannya menggunakan e-form, Pak. Ya, betul sekali. Nah, di kesempatan ini yang saya sampaikan akan
saya bagi dua bagian penting. Yang pertama, bagaimana pelaporan IFOM itu sendiri, dan yang kedua, bagian kedua yaitu terkait dengan penanganan atas kendala-kendala IFOM yang selama ini kita lakukan di tempat kita. Tips dan trik ya mungkin lebih ada juga nanti ya. Oke, siap. Tipsnya juga kita nanti akan sampaikan. Yang pertama, sebagai pembukaan tentunya kita tetap membandingkan dengan SPT pelaporan sebelumnya, yaitu dengan e-filing, Pak Angga. Nah, memang beberapa wajib pajak di tempat kita ada juga yang masih melaporkannya menggunakan e-filing. Ya, oke. Nah, kita harapkan tahun ini wajib pajak di KPPKMB semua menggunakan e-form. Nah, e-form sendiri itu dibanding e-filing tentunya banyak keunggulan, Pak Angga dan kawan pajak. Yang pertama, jelas e-form itu tanpa menggunakan database. Gitu. Ya. Nah, jadi artinya wajib pajak tidak perlu repot lagi mengkonekkan sistem database-nya. Iya. Itu kan kadang jadi tambahan effort sendiri ya untuk mengkonekkan itu. Gitu. Ada beberapa wajib pajak yang perlu bantuan. Gitu. Nah, e-form sendiri keunggulannya tidak ada database. Gitu. Jadi tidak kayak pelaporan dengan menggunakan ISPT, e-filing kan harus menggunakan database yang diproduksi dari ISPT-nya, kemudian diupload di e-filing. Kemudian keunggulan kedua yaitu di e-form ini mengakomodir untuk pembayaran di atas tanggal 31 Desember 2020, Pak Angga dan kawan pajak. Karena di ISPT atau pelaporan menggunakan e-filing kan harus menggunakan GSP, di mana GSP tersebut diproduksi dari aplikasi ISPT. Nah, ISPT badan sendiri yang tahun 2020 itu tidak bisa menginput data pembayaran di atas 31 Desember 2020. Oh, iya. Jadi akhirnya kan wajib pajak kesulitan pada saat menggunakan e-filing, di mana pembayaran kan dilakukan setelah tanggal itu. Gitu. Iya. Nah, mau nggak mau waktu itu solusinya tetap menggunakan aplikasi ISPT yang 2009 dulu untuk penginputannya, sampai dengan penginputan tanggal SSP atau BPN-nya tadi. Kemudian baru create GSP-nya di aplikasi ISPT 2010 begitu. Kan repot sekali gitu. Nah, dengan e-form ini nggak perlu seperti yang saya jelaskan tadi. E-form jelas akan mengakomodir transaksi yang pembayaran di atas 31 Desember 2020. Kemudian keunggulan yang ketiga dibanding e-filing yaitu handling atau penanganan errornya mudah gitu kan. Karena wajib pajak dengan gampang ada error nih langsung mengirimkan data PDF-nya ke kita. Nah, kita bisa dengan gampang analisis. Ya tentunya kalau datanya banyak memang membutuhkan waktu begitu. Artinya untuk penanganan handlingan memang lebih mudah pakai e-form bagi kami. Tentunya bagi wajib pajak juga pastilah untuk mengirimkan datanya lebih mudah. Karena SPT-nya sendiri independen mungkin Mas ya. Jadi hanya dalam PDF itu sendiri. Ada PDF. Iya, baik. Karena nggak terkait yang database tadi. Kalau pakai DB kendalanya biasanya size. Nah, nggak numpuk-numpuk. Kemudian keunggulan yang keempat yaitu nantinya e-form ini akan dikembangkan, akan menyediakan pre-populated di kredit pajak di lampiran 3-nya gitu, kawan pajak semuanya. Okay. Jadi nanti ke depan e-form akan lebih dikembangkan lagi, akan disediakan fitur pre-populated sehingga memudahkan wajib pajak pada saat mengkreditkan bukti potongnya. Nah, tentunya dengan di pre-pop kan akan tervalidasi begitu kan pajak. Jadi akan lebih memberikan safe juga bagi wajib pajak yang mengkreditkan bukti potong tersebut. Terutama yang banyak mungkin Mas ya, yang potongnya sangat banyak sehingga menyulitkan dalam proses impor data. Betul. Nah, nanti itu ada fiturnya lagi yaitu dengan GSP yang bangga kita akan jalan lanjut. Siap. Kemudian itu terkait perbandingan antara e-filing dan e-form. Nah, tentunya dengan banyak keunggulan tersebut ya kita harapkan wajib pajak kita pelapornya menggunakan e-form. Kemudian di fitur di e-form sendiri tadi kita singgung bahwa filenya bentuknya PDF. Kemudian nanti pada saat pengiriman itu menggunakan token gitu. Nah, yang nantinya token itu dikirimkan via email atau handphone gitu, nomor handphone. Nah, di samping itu fitur di e-form terdapat juga validasi NTPN dan bukti PBK. Nah, ini yang unggul juga dibanding dengan sebelumnya fitur-fitur ini. Kemudian fitur terbarunya yaitu ada mekanisme skema impor Pak Angga tadi yang disinggung Pak Angga, bagaimana data-data wajib pajak yang banyak
untuk dimasukkan ke e-form, apakah ada kemudahan ya dengan fitur CSV ini nantinya bisa dengan mudah mengupload ke form e-formnya. Kemudian di samping itu fitur barunya juga dapat dibuka melalui Mac juga. Nah, kemudian tadi terkait dengan keunggulan fitur sudah. Nah, sekarang kita sampaikan yaitu tahap pelaporan SPT tahunan via e-form. Sebetulnya kawan pajak sudah sangat familiar bangga dengan pajak terkait dengan pelaporan form ini bagi yang sudah menyampaikannya. Nah, cuman di kesempatan ini juga kita refresh bahwa sebenarnya kita gambarkan ada 5 tahapan pada saat pelaporan e-form. Yang pertama tentunya persiapan, kemudian login ke DJP online. Nah, persiapan tadi tadi harusnya disiapkan laporan keuangan begitu. Nah, kemudian login ke aplikasi DJP online, kemudian install e-formnya sendiri yang digunakan untuk submit kawan pajak, kemudian lakukan pengisian SPT dan submit SPT. 5 tahapan itu Pak Angga dan kawan pajak terkait pelaporan e-form. Nah, tahap yang pertama yang perlu disiapkan yaitu yang saya sebut tadi, laporan laba rugi dan neraca jelas. Itu karena bagian dari isi data yang akan kita sampaikan di form itu. Laporan keuangan tepatnya Mas Sani ya. Betul, dan keuangan. Mungkin sekaligus mengingatkan juga kepada kawan pajak semua yang masih menyampaikan laporan keuangan hanya konsolnya saja. Ini juga kami sekalian mengingatkan mungkin ya Mas Sani ya. Karena yang menjadi persyaratan untuk SPT tahunan adalah itu laporan keuangan parent. Kemudian kalau dia memang ada laporan konsolidasinya juga, itu juga dilaporkan. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa yang parent only-nya itu ada beberapa masih yang menyampaikan hanya konsolnya saja. Oke, selain laporan keuangan apa lagi Mas Soni tentunya bisa laporan yang wajib kita? Biasanya daftar penyusutan aset nih. Penyusutan, oke. Banyak yang perlu disiapkan juga karena asetnya di KPP WPP di KPPMB tentunya kan sangat banyak. Itu juga disiapkan daftarnya. Nanti ada fitur juga untuk impor ke e-formnya. Kemudian kalau kurang bayar tentunya ada bukti store-nya yang pasal 29. Pasal 29. Oke. Itu tahap pertama yang perlu disiapkan. Kemudian tahap kedua tentunya login ke DJP online-nya untuk bisa masuk ke aplikasi e-formnya kawan pajak. Nah, silakan login, kemudian pilih menu profilnya dulu. Habis itu pilih lapor. Nah, di lapor itu nanti akan muncul isian e-formnya. Nah, yang menjadi catatan adalah di situ ada isian email dan nomor handphone kawan pajak. Nah, pastikan diisi dengan benar. Kenapa? Karena tokennya nanti akan dikirimkan via email dan handphone tersebut. Oke, supaya tidak nyasar ya Mas. Betul, itu catatannya karena beberapa itu dia tidak memperhatikan alamat emailnya, kemudian pada saat dikirimkan pilih kirim tokennya tidak sampai. Tidak sampai. Oke. Nah, itu nanti juga bisa diajukan lagi untuk pengiriman hanya token saya juga bisa sebetulnya. Walaupun sudah kelewat gitu tadi. Nah, itu yang poin pentingnya adalah catatan tadi email, alamat email dan handphone harus benar. Kemudian tahapan pelaporan melalui e-form sendiri yaitu mengunduh formulir e-formnya sendiri, Pak Angga. Dibuat dilapor tadi, pilih, kemudian di situ ada form ISPT e-formnya. Nah, silakan diklik itu, kemudian akan tampil seperti ini, Pak Angga. Di situ ada pilihan buat SPT dan unduh Adobe Reader. Nah, di poin ini catatannya kawan pajak silakan cek dulu di laptop atau komputernya apakah sudah terinstall aplikasi Adobe-nya. Nah, untuk amannya Adobe silakan di-download dari DJP online ini juga sudah disediakan. Di situ ada pilihan di sebelah buat SPT, Adobe diunduh silakan dari situ. Kemungkinan harusnya sudah support gitu untuk aplikasi e-form sendiri. Ya, karena dari requirement 32 bit atau 64 bit itu mungkin Mas ya? Iya. Jadi di samping itu versinya juga di situ sudah disesuaikan dengan e-formnya. Nah, silakan diunduh dulu Adobe Reader-nya kemudian diinstal. Nah, pastikan pada saat penginstalan ini untuk saat ini kawan pajak silakan pilih aplikasi yang 32 byte. Memang seminggu yang lalu kalau nggak salah itu aplikasi yang 64 byte udah dikembangkan. Kemarin juga kita sempat berkonsultasi juga kepada
tim di kantor pusat, apakah 64 ini udah bisa digunakan? Nah, dicobakan ternyata sudah bisa, namun masih terdapat beberapa kendala Pak Angga. Karena mohon maaf masih dalam pengembangan untuk e-form yang 64 byte ini. Ya, ini hampir sama Pak Angga sebetulnya. Cuman biar menyesuaikan saja nanti di spek komputernya sebetulnya. Cuman saat ini kemarin hasil diskusi juga dari tim layanan kantor pusat itu menyarankan tetap saat ini menggunakan yang 32. Walaupun laptop atau komputer kawan pajak 6 byte gitu. Tetap bisa running untuk yang 32 byte. Nah, itu aja catatannya. Sama satu lagi, pada saat sudah menginstal Adobe ini, pastikan update otomatisnya disable. Matikan dulu. Iya, gitu. Karena pada saat tidak dimatikan nanti otomatis akan update gitu ke 64 gitu. 64 ya. Nggak masalah, nanti di link PMB pun kasus ini sudah kita share juga Pak Angga. Bagaimana cara penanganannya itu. Nah, karena ini sebetulnya permasalahan klasik tahun lalu. Kita juga udah sampaikan di link PMB. Nanti jangan khawatir kawan pajak, tetap ada solusi dari kami nanti. Untuk tahapan 3-nya install tadi, kemudian tahapan selanjutnya yaitu terkait dengan pengisian unduh e-form-nya sendiri. Nah, di unduh e-form ini, dibuat SPT ini, dia akan terisi otomatis di rupiah dan normal Pak. Tapi jangan khawatir, ini bisa diubah. Ini defaultnya memang seperti itu. Nah, di poin ini yang paling penting, pastikan wajib pajak memilih unduhan e-formnya juga gitu. Karena ada kemarin hanya menceklis hanya token ya yang keluar hanya tokennya gitu. Saja, iya. Nah, ini jangan lupa pilihnya permintaannya yang format aplikasi e-formnya gitu. Nah, untuk e-form hanya permintaan token ini bisa digunakan pada saat wajib pajak belum menerima token tersebut. Terjadi juga ini kawan pajak. Entah masalah server atau apa, tapi jangan khawatir, ada menu hanya permintaan token saja. Atau tadi terkait dengan pengisian tidak benar tadi, udah nggak mendapat token, di menu ini ada permintaan token saja. Nah, silakan di-download aplikasi e-formnya. Yang poin penting di sini adalah silakan download selalu terkini begitu Pak Angga. Kadang aplikasi yang di e-form Januari belum tentu kadang sama dengan yang sekarang. Kadang sudah dikembangkan sama kantor pusat gitu. Cuman memang nggak ada notif. Jadi kawan pajak yang kita mau ingatkan bahwa pada saat mau menyampaikan melalui e-form ini silakan selalu download e-form terbarunya. Bagaimana caranya ya? Ambil aja dari e-form login terkininya. Begitu poinnya. Jadi pada saat mau lapor segera unduh yang terbaru gitu ya Mas ya. Oke. Ternyata kalau udah jaraknya udah agak lama, kita sarankan unduh lagi saja. Kan kita nggak tahu ada field yang ditambahkan atau apa, memang nggak ada notif di e-form itu. Nah, kalau sudah di permintaan e-form tadi diklik, harusnya sampai dengan muncul notif sukses. Itu berarti unduh aplikasinya, unduh e-formnya tadi berhasil. Kemudian poin penting selanjutnya yaitu setelah mendapatkan form e-form seperti ini, file PDF-nya Pak Angga dan kawan pajak. Nah ini mohon juga jangan di-rename yang macam-macam dulu. Takutnya juga bisa korup juga terkait dengan rename form ini, e-form ini. Gitu. Nah, untuk membuka e-form, nah jangan double klik Pak Angga, kawan pajak. Banyak wajib pajak masih dia langsung aja double klik gitu. Dia akan nggak mau kebuka e-form ini. Harus pakai open with Adobe itu. Baru bisa terbuka untuk aplikasi e-formnya. Memang ini kadang permasalahan mudah, cuman kalau nggak mengetahui kan kadang udah double klik sama aja kan gitu. Ternyata tidak sama di e-form. Baik, next. Nah ini tip kita sampaikan tadi Pak Angga di awal ada tips-tips yang CSV nih. Bahwa di e-form ini ada menu fitur CSV, di mana di situ juga sebenarnya ada petunjuk pengisiannya juga kawan pajak di unduhan CSV tadi Bang. Jadi jangan khawatir pada saat pengisian di CSV-nya bagaimana ini, apa yang perlu diisi, di situ ada petunjuknya. Nah
Poin kedua, tips seputar file CSV yaitu ini yang banyak terjadi kawan pajak di tempat kita, yaitu terdapat karakter khusus di aplikasi di file CSV-nya wajib pajak itu. Di dalamnya ya, bukan penamaannya ya, di dalam file. Di dalam filenya itu. Itu ya. Nah, karena e-form sendiri tidak mengakomodir tanda baca karakter khusus. Ada titik koma, tanda petik 1, tanda petik 2. Garis miring itu dia tidak mengakomodir itu. Sebaiknya dihindarin ya karakter-karakter seperti itu. Ini muncul biasanya di daftar penyusutan aset. Di situ kadang asetnya kan macam-macam namanya, gitu ya. Nah, di samping itu pastikan di file CSV juga tidak ada angka desimal. Ini juga sering terjadi di KPWPMB wajib pajaknya, bahwa pada saat upload CSV-nya kok ada masalah gitu. Ternyata kita analisis ada pecahan desimalnya di situ. Makanya memang harus bulat untuk e-form ini angkanya. Kemudian tips yang ketiga seputar CSV yaitu pada kolom keterangan nih Pak Angga. Kalau tidak diisi, silakan diisi strip saja. Dan kolom angka kalau tidak ada isinya, diisi angka 0. Nah itu tips-tipsnya. Oke. Ini sebetulnya tips ini Pak Angga, ini kita peroleh juga dari ada juga karena wajib pajak konsul dengan kita analisis lah. Kita rangkum di sini Pak Angga dan kawan pajak. Gitu. Makanya nanti boleh juga di kesempatan ini wajib pajak nge-share ke kita juga sangat kita harapkan juga kalau memang ada tips-tips baru nih. Nah, gitu. Oke. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada masukan dari wajib pajak, boleh kita tambahkan di mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Boleh, atau mungkin nanti silakan disampaikan melalui hotline ya, hotline nomor telepon di KPP kami mungkin Bapak dan Ibu semua. Nah, tips selanjutnya yaitu, nah ini juga kadang permasalahan mudah, cuman kadang WP nggak ngeh, yaitu pada saat impor CSV dia isi data CSV-nya belum di close, udah di-upload. Oke. Itu juga tidak mau di aplikasi e-formnya. Makanya catatannya adalah silakan di close dulu file CSV tersebut. Baru setelah itu dilakukan impor ke aplikasi e-formnya. Itu tips seputar CSV-nya, kawan pajak. Nah, next yaitu terkait dengan fitur CSV sendiri, Pak. Tadi sudah seputar CSV, nah sampaikan sekarang fitur yang ada nih di aplikasi e-form saat ini ya. Tentunya nanti pasti fitur ini akan dikembangkan Pak Angga dan kawan pajak oleh tim di kantor pusat. Nah, saat ini yang sudah tersedia untuk file impornya CSV yaitu lampiran 3 yaitu kredit pajak. Ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang terdapat bukti potong yang sangat banyak. Nah, kemarin juga ada beberapa WP yang bukti potongnya luar biasa banyaknya. Nah, ini nanti juga bisa dilakukan pemecahan data Pak Angga kalau memang datanya terlalu banyak di lampiran 3 kredit pajak ini. Nah, ke depan ini lampiran 3 akan ada tersedia preform. Saat ini masih belum tersedia. Nah, untuk fitur file CSV yang kedua yaitu terkait daftar penyusutan ini juga sangat penting juga bagi wajib pajak karena jelas di KPWPMB aset di WPP-nya kan banyak sekali, Pak. Nggak mungkin di key-in satu-satu begitu, Pak. Tentunya membutuhkan file CSV ini. Nah, ini di e-form sudah tersedia untuk lampiran khusus daftar penyusutannya. Kemudian di samping yang daftar penyusutan ada juga lampiran khusus yang kredit pajak dan cabang. Nah, cabang ini juga di tempat kita banyak juga WP yang punya cabang yang relatif banyak sehingga membutuhkan fitur CSV yang daftar cabang ini 5. Kemudian file CSV yang tersedia lagi yaitu lampiran SSP pada halaman submit. Nah, di fitur e-form sendiri tadi sekilas di awal sudah disampaikan terdapat validasi atas pembayaran pasal 29-nya Pak Angga. Nah, itu juga mengakomodir untuk BPK juga, bukti BPK. Nah, itu fitur-fitur yang di e-form saat ini. Next. Nah, ini tahapan yang selanjutnya setelah tadi sebelumnya udah kita install e-formnya, CSV-nya, kita ambil, kemudian sekarang tahap pengisian SPT. Nah, tentunya tahap pengisian SPT ini dilakukan dari belakang. Ini kita ambil highlight langsung dari depan karena kita juga yakin bahwa kawan pajak di KPWPMB jelas sudah familiar pengisian datanya SPT Pak Angga. Nah, ini kita highlight aja apa yang penting pada saat pengisian SPT. Nah, biasanya yang muncul itu masih terdapat kolom warna merah ini. Ini
menjadikan e-form tidak bisa lanjut Pak Angga untuk membuka file lainnya. Nah, biasanya ini muncul di KLU atau nomor telepon. Kebetulan yang kita screenshot saat ini nomor telepon. Itu wajib ada isiannya. Gitu. Nah, ini biasanya muncul merah, silakan dilengkapi untuk isian yang warna merah itu agar bisa lanjut ke form berikutnya untuk bisa dibuka. Ini tahapan pengisian SPT, paling pentingnya itu sih sebetulnya Pak. Nah, ini terkait yang tahapan submit. Nah, setelah tadi sudah diisi, tahap terakhirnya adalah submit SPT sebetulnya. Nah, di submit SPT ini yang mau kita sampaikan poinnya pertama adalah di unggahan laporan keuangan. Pastikan tidak melebihi 20 MB. Itu karena kalau melebihi itu akan error nanti pada saat di e-form. Nah, banyak pertanyaan yang masuk kemarin terkait penamaan. Ya, penamaan. Sebetulnya bebas Pak Angga, tapi tentunya disesuaikan dong nama itu dengan lampiran yang ada di e-formnya begitu. Kalau itu laporan keuangan, ya nanti silakan di-rename laporan keuangan per kapan. Nah, itu poin pentingnya, artinya rename nama apa aja bisa dimungkinkan, tidak akan nggak perlu mengikuti nama CSV seperti yang dulu itu ya Pak. Ya, ya, di sini bisa nama, tapi silakan disesuaikan dengan lampirannya apa itu. Kalau lampiran keuangan, silakan lampiran laporan keuangan apa per apa gitu. Nah, itu yang sebetulnya poin penting. Kalau size hampir sama Pak Anda dengan e-form sebelumnya, masih yaitu 20 MB sama 5 byte untuk yang lainnya, lainnya. Gitu. Nah, nanti kalau memang terasa lebih dari 20 MB, silakan dikonversi dulu, di reduce dulu ukurannya. Iya, skala atau size-nya. Gitu. Saya rasa 20 MB cukup lah Pak Angga dan kawan pajak untuk laporan keuangan. Itu tahapan penyampaian SPT e-form. Nah, kita ke bagian kedua yang penting, yaitu ini terkait yang e-form. Tadi udah kita sampaikan bagaimana menyampaikan pelaporan e-formnya, ya, dari awal ngedownload sampai dengan submit SPT. Nah, sekarang tahapan yang bagian kedua yaitu penanganan error e-form sendiri Pak Angga. Ini kita perlu sampaikan kepada kawan pajak agar nantinya pada saat kawan pajak terdapat kendala bisa mendapatkan solusi dari pemaparan kesempatan kali ini Pak Angga dan kawan pajak. Nah, penanganan error ini kita ambil dari beberapa sampel wajib pajak yang berkonsultasi dengan kita rangkum. Memang tidak semuanya tertampil di sini Pak Angga, karena tentunya waktu kan. Tetapi nanti kita juga akan tampilkan, kita akan share juga di link PMB Pak Angga terkait dengan penanganan e-form. Tentunya ini kita akan update terus, kita kumpulkan terus penanganan error ini Pak Angga, karena ini masuk sebetulnya berkat juga wajib pajak konsultasi dengan kita Pak Angga dan kawan pajak. Makanya jangan segan-segan konsultasi ke kita terkait error e-form ini tentunya Pak Angga. Kita sebetulnya sangat siap untuk membantu. Adapun permasalahan kalau memang tidak bisa terselesai di kami, pasti akan kita eskalasi ke klien yang sangat besar. Nah, nanti juga ada beberapa penanganan error yang membutuhkan eskalasi juga ada nanti Pak Angga nanti di pemaparan kali ini. Baik, untuk penanganan error yang pertama terkait tampilan please wait seperti ini, biasanya ini Adobe-nya tidak kompatibel. Atau double klik juga muncul seperti ini Pak Angga tadi yang saya sampaikan. Double klik di file e-formnya tadi. Harusnya open with ya, jangan double klik. Nah, kalau memang itu kendalanya karena Adobe-nya, ya silakan Adobe diinstal sesuai dengan speknya. Paling gampang yang download dari DJP Online tadi. DJP Online. Betul, itu paling safe-nya. Itu penanganan error pertama. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ini masih sama, Adobe tidak kompatibel, akan muncul notif seperti itu, dokumen itu nggak bisa dibuka, nggak bisa lanjut. Ini sama, nanti silakan unduh ulang e-formnya tentunya. Ini pasti dia, mohon maaf kalau error Adobe-nya itu belum sesuai, kemudian error e-formnya, silakan solusinya diunduh lagi aja e-form terbarunya Pak dan kawan pajak ya. Nah, nggak usah memasakkan dengan e-form yang sudah di-download tadi. E-form bisa di-download berapa kali kok. Jadi jangan khawatir gitu. Maksudnya untuk mendapatkan e-form terbaru. Baik, ini untuk penanganan error yang kedua. Kemudian penanganan error yang ketiga terkait ini versi lama ini e-formnya. Ini ada notif Angga dan kawan pajak. Anda menggunakan
versi lama begitu. Oke, ini yang Nah, disebutkan tadi ya Mas Iya, Sony ya. ini juga sering terjadi pada saat e-form yang lama ini, yang tahun kemarin ini. Kalau yang baru ini harusnya udah nggak ada masalah sih. Nah, e-formnya sudah terupdate. Cuman kemarin info dari kantor pusat memang ada e-form dolar terbaru. Silakan di-download lagi untuk e-form terbaru terkait dolar. Oh, ini kabar baik ya bagi Iya. wajib pajak kita yang sudah mendapatkan izin untuk menggunakan dolar. Pembukuan, iya, Pembukuan mata dolar. asing, ya. Karena kemarin sempat menjadi isu juga ya, Mas Ya, Sony, akhirnya mereka kalau tidak bisa waktu itu kemarin pakai file yang mau nggak mau. Iya, betul Nah, sekali. Harapkan kita juga tahun ini semua wajib pajak PNB menggunakan e-form. Ini Oke. harapan kita. Harusnya tidak ada masalah Iya. ya, Mas Sony. Karena ke Mudah-mudahan. depan, mudah-mudahan karena ke depan e-form ini akan jadi pakai terus Pak Angga untuk Oke. pelaporan SPT Badan Wajib Pajak. Oke. Nah, itu penanganan error yang terkait dengan tadi e-form. Nah, ini e-form juga terjadi ya. Ada salah rumus Pak Angga. Kenapa? Karena korup juga datanya. Data e-form yang bisa terjadi juga ini kawan pajak. Jadi nanti juga pada saat sudah selesai pengisian SPT dicek lagi ya untuk pengisian nilai di SPT-nya e-formnya tadi. Karena kemarin memang nggak banyak terjadi, tapi ini terjadi juga. Gitu. Artinya perlu juga kita sampaikan biar wajib pajak, kawan pajak juga aware terkait hal ini. Nanti dicek lagi. Ini kemungkinan kalau rumus sudah tidak sesuai tadi rusak kemudian data e-formnya. Nah, silakan unduh lagi e-form yang terbaru. Unduh yang baru lagi ya Mas Sony. Kemudian penanganan e-form selanjutnya yang kelima itu kita ambil yaitu datanya masih ada field merah ini. Ini sudah kita singgung sebetulnya. Ini mudah tapi memang banyak terjadi Pak Angga. Nomor telepon default nggak ada isinya. Gitu. Nah, nanti silakan dilengkapi untuk field merah ini agar bisa lanjut membuka aplikasi selanjutnya. Ini dipaksakan dikirim juga nggak akan bisa. Membuka aplikasi selanjutnya juga lampiran SPT selanjutnya juga nggak bisa. Gitu. Kalau udah ada field merah. Kemudian sebelumnya, mohon maaf. Oke, ini yang tadi udah. Kemudian penanganan error yang keenam ini biasanya di lampiran 5. Ini nggak banyak terjadi karena di kita lampiran 5 rata-rata terisi Pak Angga. Cuman memang kemarin ini kita ambil karena ada wajib pajak mungkin belum selesai melengkapi isian ini, dia mau isi yang lampiran lainnya dulu begitu. Oke. Jadi kan akhirnya ditinggalin dulu. Nah, ditinggalin dia nggak mau harus terisi datanya. Nah, tapi di sini juga kita kasih solusi juga bagaimana cara menangani data yang anomali ini. Nanti di situ ada tata caranya. Silakan data ke-nya itu diambil kemudian menggunakan preview akan terlihat anomali data di row-nya itu yang mana. Ini nggak banyak terjadi Pak. Nah, cuman memang beberapa ada. Gitu. Makanya kita di kesempatan ini kita sampaikan juga sekalian. Gitu. Nah, penanganan error yang selanjutnya yaitu penanganan 7 ini. Nah, ini yang banyak terjadi kawan pajak. Tampilan daftar penyusutannya itu berantakan. Berantakan. Ini paling banyak terjadi di tempat kita ya terutama karena memang terus terang karena daftar penyusutannya kan sangat banyak. Sangat banyak ya. Ya. Nah, akhirnya pengecekan data di GSP-nya kayak kurang maksimal gitu. Nah, ini biasanya disebabkan ada desimal tetap. Nah, ada angka pecahan desimal. Kadang wajibnya enggak ada gitu. Pada saat kita teliti ternyata ada juga gitu desimalnya gitu. Nah, kalau tampilan berantakan ini biasanya ada yang berhasil dengan coba klik tambah ini satu baris, ada yang berhasil. Ada yang berhasil memang. Tapi kemarin yang kita cobakan yang berhasil ini memang daftar penyusutannya tidak banyak sih. Tapi tampilannya kok ngaco gitu loh. Ternyata begitu kita klik tambah satu baris aja udah bisa nampil bagus. Nah, kemudian poin yang kedua solusinya memang tadi harus dihilangkan angka desimalnya. Ini yang paling banyak terjadi di tempat kita penanganan 7 ini. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penanganan error 8 ini gagal kirim SPT. Ini juga banyak juga terdapat di kita. Nah, biasanya terdapat data yang harusnya terisi angka diisi huruf atau sebaliknya begitu. Nah, kalau yang kita highlight yang di sini contohnya kemarin ada wajah-wajah mengisikan di tahun perolehan itu diisi huruf, harusnya kan tahun, angka gitu isiannya. Solusinya bagaimana? Ya, pastikan pengisiannya sesuai dengan petunjuknya. Kalau di situ harus angka, ya angka, huruf ya huruf. Nah, kalau
memperbaikinya silakan dihapus saja juga nggak apa-apa file itu, kemudian ditambahkan impor lagi atau key in lagi juga nggak masalah. Gitu. Nah ini pasti ada data yang tidak sesuai kalau gagal kirim SPT ini. Ini juga banyak terjadi di tempat kita. Kemudian submit SPT, nah ini tidak berhasil ini Pak Angga. Ini tadi yang kita sampaikan di awal, memang beberapa WP itu ada spasi di kode tokennya pada saat wajib pajak atau kawan pajak mengcopy kode token yang dari email, dia langsung pastekan di e-formnya, itu spasi masih ikut. Nah itu yang menyebabkan error ini. Nah di samping itu memang server kita yang ada masalah. Oke. Gitu. Nah beberapa yang terjadi untuk tahun lalu nih, itu memang ada yang beberapa WP kita eskalasi, kita minta kantor pusat yang membantu melaporkan, mensubmit SPT-nya ini, karena terkait kendala server ini. Nah tentunya kita meminta persetujuan dulu dari wajib pajak sebelum kita laporkan untuk dibantu pelaporan e-formnya terkait kegagalan gagal kirim SPT di penanganan error 9 ini. Next, nah ini penanganan error 10 itu gagal kirim SPT tapi notifnya data SPT tidak valid. Ini yang membedakan dengan yang tadi. Kalau tadi kaitannya server, kalau ini data SPT notifnya tidak valid. Ini juga banyak terjadi, Pak Angga. Mau nggak mau kami di tim ngecekin satu-satu tuh file-nya WP apakah sudah diisi tadi, tidak ada merah, kemudian sesuai apakah angka ya diisi angka, huruf ya diisi huruf gitu. Nah kalau dengan e-form memang mudah apa wajib pajak menyampaikan ke kita bisa langsung cepat analisis. Kalau pakai database Pak Angga terlalu repot. Nah, makanya e-form ini juga mudah sekali pada saat ada penanganan error. WP mengirimkan file ke kita langsung bisa analisis dengan gampang, kita nggak perlu aplikasi khusus gitu. Nah, poin kedua biasanya ini bagian B di induk itu nomor 4-nya harus diisi tarif meskipun nihil. Nah, ini terjadi sebetulnya e-form yang tahun kemarin Pak Angga. Untuk yang baru ini alhamdulillah sudah disesuaikan bahwa wajib pajak yang nihil tidak perlu pilih ini pun bisa submit kemarin. Ada WP yang sudah melakukan pengiriman SPT, dia nihil tanpa milih ini bisa sukses submit. Jadi poin 2 ini memang permasalahan yang kemarin. Tapi kalau nanti memang ada wajib pajak yang mengalami kesulitan, ya silakan pilih tarif tadi. Tapi poinnya kemarin ada WP berhasil mengirim tanpa harus memilih ini. Jadi kemungkinan e-form tersebut sudah diperbaiki. Nah, untuk solusi berikutnya biasanya ya tadi kita cek satu-satu pengisian e-formnya WP itu apakah sesuai petunjuk pengisian. Karena gagal kirim SPT ini memang kelemahannya di e-form itu Pak Angga tidak langsung menampilkan error lognya kayak e-faktur. Mau nggak mau kita harus mengecek data tersebut persatu yang mana yang nggak valid gitu. Nah ini juga kita sudah sampaikan kepada kantor pusat, mohon juga atas e-form ini ada error lognya gitu. Jadi memudahkan juga bagi wajib pajak maupun kita untuk menganalisis apa sih kendalanya gagal kirim SPT ini gitu. Kalau cuma data SPT tidak valid saja kan mau nggak mau kita harus ngecek secara menyeluruh Pak Angga. Gitu. Otomatis akan membutuhkan waktu. Gitu. Nah, ya kita harapkan ke depan makin diperbaiki lagi untuk e-form. Kemudian penanganan error yang selanjutnya yaitu error 11 ini terkait banyaknya data di penyusunan fiskal yang lebih dari 200 data ini Pak. Pada saat sekali diupload di e-form, beberapa wajib pajak mengalami kendala, Bang. Entah nggak masuk, entah tampil berantakan tadi. Nah ini kita punya solusi yaitu dipecah dulu data tersebut, Bang. Dan pajak. Nah pemecahan data ini berapa ya disesuaikan dengan komputer masing-masing kekuatannya gitu atau speknya. Nah paling yang disarankan yaitu per 10.000 data. Poin penting di penanganan error ini pastikan kalau pada saat pemecahan data upload ke e-formnya tidak double. Karena di e-form tidak memfilter data yang sama pun diuploadin di e-form tetap bisa masuk. Artinya wajib pajak harus hati-hati dalam pemecahan data dan penguploadan di aplikasi e-formnya.
Kemudian next untuk penanganan error selanjutnya yaitu gagal download e-form ini biasanya terkendala Adobe-nya Pak Angga dan kawan pajak. Silakan ambil yang versi 32 byte-nya saat ini ya, disarankan seperti itu, walaupun aplikasi atau komputer yang digunakan itu, laptop yang digunakan itu menggunakan 64 byte. Kemudian error selanjutnya, nah lampiran khusus 6A ini akan terotomatisasi terisi Pak Angga di e-form ini. Nah, wajib pajak jangan khawatir, yang penting tidak mengisi isian di opsi A dan B-nya gitu. Jadi nggak masalah terisi gitu. Ini juga sekaligus pemberitahuan juga kepada teman-teman pengawas bahwa memang e-formnya tuh seperti ini, terisi otomatis gitu. Walaupun WP nggak BUT tapi terisi namanya gitu loh. Ini memang dari sononya lah begitu saat ini ya gitu. Nah, tentunya ke depan pasti akan dikembangkan. Nah, di kesempatan ini juga kita sampaikan yang penting wajib tidak memilih opsi tadi, aman lah. Nah, ini juga penanganan error yang 13 ini pasti banyak juga di tempat kita, Pak. Makanya wajib aja jangan khawatir, yang penting poin tadi tidak dimencontreng A atau B. Penanganan error 13 ini. Nah, kemudian penanganan error 14 ini terkait input cabang di luar negerinya itu tidak bisa 0. Dan solusinya bagaimana? Silakan diisi NPWP cabang saja. Oke. Ya, ini makanya juga ya sampaikan juga teman-teman pengawas, mohon juga dimaklumi kalau WP mengisi kok datanya tidak sesuai nih. Ya karena beberapa e-form ini mesti harus diberikan solusi seperti ini untuk bisa dengan submit SPT-nya. Lanjut penanganan error selanjutnya yaitu terkait WP Bank nih, biasanya jumlah cabang bantu e-form tidak mau isinya 0 Pak Angga dan kawan pajak. Nah, solusinya bagaimana? Silakan diisikan angka 1 gitu. Nah, ini notif juga ke teman-teman pengawas bahwa wajib pajak mengisi ini karena kan error di e-formnya begitu. Jadi mohon dimaklumi deh. Kemudian next penanganan error selanjutnya. Nah, sisa buku di Aktiva ini ada juga kan Pak Angga dan kawan pajak, nilainya 0, sangat banyak, sangat terjadi. Di e-form kalau menggunakan key in tidak mau. Nah, silakan solusinya penginputan tadi data tersebut yang sisa nilai bukunya udah habis atau 0, silakan menggunakan aplikasi CSV yang tadi disediakan di fitur. Nah, untuk CSV-nya sendiri sebetulnya di e-form tadi sudah ada. Nah, silakan di-download atau di pajak www.pajak.go.id ini juga disediakan. Satu lagi Pak Angga, di link PMB juga kita sediakan juga gitu loh. Nah, ini untuk opsi barangkali lagi ada masalah di server DJP di kita tersedia gitu Pak Angga. Nah, nanti mohon juga ke tim silakan di-share juga boleh terkait file CSV ini. File CSV ada 2 versi ya, dolar dan rupiah. Nanti boleh teman-teman nanti di link PMB ditampilkan, terus nanti kalau memang ada kesempatan di-share di kesempatan ini juga nggak masalah. Nah, kemudian impor data perusahaan ke e-formnya tampilannya menjadi berantakan tadi udah dibahas Pak Angga. Solusinya ya tadi memang hilangkan angka komanya. Baik, mungkin itu Pak Angga penanganan terkait e-form yang sudah kita kumpulkan. Banyak ya Pak. Luar biasa sekali nih Mas Sony. Ini mudah-mudahan bisa membantu kawan pajak semua dalam mengisi SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2002. Ini tentu saja kita juga tidak menutup kemungkinan kalau masih ada hal-hal yang di luar dari sini yang dialami wajib pajak, boleh di-share ke kita. Iya, tentu saja kita akan siap membantu kawan pajak semua. Ya. Oke. Selain dari itu mungkin Mas Sony dan Mas Wisnu, pengisian ini kan 1 tahun sekali ya pengisian ini ya. Jadi mungkin kawan pajak ini ada yang mungkin nggak lupa ya, tapi butuh penyegaran lah tentang kelengkapan dari SPT tahunan ini sendiri. Bisa kita refresh aja ya. Iya, gitu. Bisa direview lagi nggak? Di-refresh lagi gitu nih Mas Wisnu ini. Baik kawan pajak, untuk lampiran kelengkapan untuk SPT Badan itu kita refresh sebentar. Kemudian di formulir 1771 itu ada induk ya. Kalau di SPT itu ada induk, kemudian ada lampiran 1 sampai dengan lampiran 6. Nah, itu pastikan bahwa semua
terisi dari lampiran 6 ya, kita mengisi dari lampiran 6 sampai dengan induk. Kemudian ada lampiran khusus, itu ada lampiran daftar amortisasi penyusutan, lampiran 1A, ada lampiran 2A, kompensasi kerugian, kemudian ada 3A, transaksi hubungan istimewa, dan sampai dengan ada 8A sampai 8. Itu diisi jika ada elemen-elemen laporan keuangan yang disesuaikan dengan klasifikasi lapangan usaha dari masing-masing perusahaan. Nah, kemudian lampiran kelengkapannya nanti bisa dicek di sini nih. Apa saja yang dilampirkan. Kalau ada surat setoran pajaknya, ada setoran pasal 29, nanti di checklist. Ada laporan keuangan, nah, nanti ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, dan ada kredit pajak luar negeri, atau ada perhitungan PPh pasal 26-nya. Nah, nanti mana yang diperlukan atau ada yang diisi, silakan di checklist di daftar lampiran kelengkapan SPT PPh Badan. Nah, kemudian selanjutnya, nah daftarnya kurang lebih seperti ini, ada kelengkapan tambahannya, yaitu ada surat kuasa nih. Nah, surat kuasa khusus jika nanti ada wajib pajak mengkuasakan untuk laporan SPT tahunan nih. Nah, nanti surat kuasa jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kemudian ada juga laporan keuangan audit. Nah, seperti tadi Pak Angga sampaikan ya, bahwa laporan keuangannya adalah yang parent only ya. Yang parent, Nah, iya. ada konsolidasi juga boleh dilampirkan. Ya, dilampirkan juga. Nah, kemudian ada daftar nominatif biaya promosi juga jika memang ada. Kemudian biaya entertainment. Kemudian ada keterangan Biro Administrasi Efek. Nah, ini terkait untuk para fasilitas tarifnya ya. Kemudian selanjutnya untuk satu lagi nih, untuk kawan pajak, untuk pelaporan lewat e-form, kita kan lewat Digip Online ya. Kemudian tiba-tiba mau login, ternyata lupa password nih. Passwordnya mana nih? Pak Angga, ini sampai nanya Pak Angga, Pak Angga passwordnya apa nih? Wah, Pak Angga juga nggak tahu gitu kan. Nah, bagi wajib yang lupa password ini jangan sampai lupa gitu kan. Nah, untuk solusinya itu kan kita setiap NPWP itu kan dari DJP itu memberikan namanya EVIN ya. Nah, Electronic Filing Identification Number. Nah, ini untuk masing-masing wajib pajak itu dapat satu EVIN. Nah, ini mau disimpan, ini digunakan saat kita lupa password. Nah, di saat kita lupa password, inilah EVIN kita gunakan kembali. Jadi, waktu kita ngisi atau untuk login, kita klik lupa password. Nah, EVIN-nya nih, kalau kita juga lupa EVIN-nya di mana nih? Ini nyimpennya. Nah, ini. Nah, nanti wajib pajak bisa menyampaikan untuk wajib pajak itu untuk minta EVIN kembali. Nah, bisa lewat telepon kering pajak di 1500200 atau lewat chat dari pajak.go.id atau menghubungi di KPP terdaftar nih, KPP PMB misalnya kan bisa lewat Instagram, ada lewat sosial media yang sudah disediakan. Juga di Twitter, di Kering Pajak juga bisa. Nah, apa saja yang perlu disiapkan nih untuk kita minta kembali ini EVIN-nya. Nah, disiapkan adalah NPWP atau bagi instansi pemerintah juga untuk NPWP badannya, kemudian NPWP pengurus, kemudian juga alamat email, jadi mengisi formulir ya, formulir permohonan EVIN atau cetak ulang kembali, kemudian nomor telepon yang terdaftar, kemudian dilampirkan dengan surat atau akta pendiriannya. Nah, nanti dikirimkan ke KPP terdaftar. Nanti akan diberikan kembali nomor EVIN yang Bapak Ibu minta. Nah, setelah dapat EVIN-nya, silakan dilakukan login kembali dengan klik lupa password. Nah, di situ nanti saat lupa password nanti akan diminta kembali password yang baru. Nah, silakan diisi, kemudian cek kembali nomor telepon, juga alamat email, pastikan bahwa alamat emailnya sudah sesuai dengan nomor teleponnya juga sudah sesuai. Nah, kemudian
Itu Pak Anda sampai dengan lupa Evin. Nah, itu selanjutnya untuk laporan SPT perpanjangan nih, ini juga ada nih. Iya, karena hampir semua wajib pajak yang terdaftar di KPPMB ini kan diaudit rata-rata. Ya, Nah, betul. kadang-kadang auditnya belum selesai nih, Mas. Ya, Nah, ini nih menarik juga nih. Gitu. Apa yang harus dilakukan wajib pajak dalam hal laporan keuangannya belum selesai diaudit? Nah, ya. ini salah satu fasilitasnya adalah dengan perpanjangan SPT tahunan, penyampaiannya diperpanjang. Itu dengan melakukan permohonan dengan mengisi formulir 1771Y, yaitu khusus untuk perpanjangan. Masih relevan ya ini ya? Masih sama dipakai. dengan tahun sebelumnya ya berarti ya. Ya, atas permohonan tersebut disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Jadi penyampaiannya sama nih dengan SPT tahunan badan. Nah, jangan sampai sampai dengan akhir bulan keempat setelah akhir tahun buku atau tahun pajaknya, setelah itu baru lapor Nah, sama juga nanti terlambat ya. Nah, jadi jangan sampai terlambat. Ya, sebelum batas waktu terakhir pelaporan SPT tahunan badan. Pengiriman ke kita karena PPT belum buka ya, via pos dulu ya. Ya, salah satunya adalah bisa dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Pos tercatat ya Bapak, Ibu, dan kawan pajak semua. Nah, untuk persyaratannya itu menyantumkan alasan perpanjangan. Nah, jadi kenapa nih sudah Pak Angga sampaikan? Belum selesai diaudit, ya nanti sampaikan. Alasannya apa? Ya, gitu ya. kalau diaudit, ya diaudit oleh KAP mana? Nah, mencantumkan identitas dari KAP yang mengaudit laporan keuangan. Kemudian menyampaikan dan melampirkan laporan keuangan sementara, ada neraca dan laba rugi. Kemudian melampirkan juga surat-surat pajak bagi yang SPT-nya kurang bayar. Kemudian juga menyampaikan surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan belum selesai diaudit. Nah, ini juga penting ya, memang belum selesai nih. Kemudian SPT-nya juga ditandatangani oleh pimpinan yang terdaftar sebagai pengurus. Dan dibubuhi juga dengan stempel. Karena bentuknya masih manual ya. Ya, dengan hard copy. Dan poin 5 ini penting menjadi dasar biasanya kita memberikan keputusan Pak Wisuda Kawan Pajak. Ya, betul. Surat pernyataan dari akuntan itu wajib ada. Bagian dari penelitian materialnya. Nah, itu juga Bapak, Ibu, dan kawan pajak semuanya. Setelah beberapa catatan tambahan ya yang kita sampaikan untuk pada kesempatan pada pagi hari ini. Nah, ya. untuk saluran pelayanan di KPPMB, Bapak Ibu, kawan pajak semua bisa lihat di layar bahwa kami menyediakan beberapa saluran pelayanan secara online ya, melalui chat helpdesk kami di 0851 5803 5466. Terutama terkait e-form Pak Wisnu ini juga bisa melalui itu untuk konsultasinya. Betul. Nanti ada teman-teman kami yang di KPPMB yang sudah siap membantu menjawab pertanyaan dan konsultasi dari kawan pajak semua. Dan juga bisa melalui telepon langsung di 2277 5100 di extension 1146 atau di 2277 5065 yang langsung dengan para penyuluh pajak ya yang siap membantu di helpdesk dan konsultasi di KPPMB. Ya, terkait helpdesk juga kami sudah membuka layanan secara tatap muka Pak Wisnu. Samping non tatap muka, kita khusus untuk pelayanan helpdesk, kita non tatap muka yang juga kita layani gitu. Terutama terkait dengan e-form ini nih, kadang mesti kita lihat komputernya, laptopnya, begitu datanya, datanya seperti apa itu kan. Sudah dari otak-atik lewat online belum bisa juga, akhirnya datang ke siapa membantu. Nanti bisa janjian mau ketemu kapan, nanti bisa lewat chat ya. Iya. Kemudian di pelayanan juga kami menyediakan telepon langsung melalui 0812 1105 7405 dan juga 0812 1249 1433. Dan juga di email kami di KPPMB di kpp.054@pajak.go.id. Dan juga tadi yang disampaikan Pak Sony juga Pak Angga untuk link untuk beberapa permasalahan atau untuk formulir dan sebagainya mengenai e-form bisa dilihat di sini Bu.
Bapak Ibu semuanya di link.id/pajakpmb. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat dan perlukan beberapa hal yang dapat membantu kawan pajak semua. Boleh Gitu, di Pak Angga. screenshot juga. Ya, silakan. Ini. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk screenshot atau foto ya, mungkin. Ya, nanti memudahkan pada saat dapat yang perlu dikonsultasikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel media sosial kami, KPPMB. Untuk Instagram di @pajakpmb, Twitter juga @pajakpmb, kemudian di YouTube KPP Perusahaan Masuk Bursa, di Facebook juga KPP Perusahaan Masuk Bursa. Jangan lupa di subscribe, nanti di situ juga Bapak Ibu bisa menunggu atau melihat untuk hal-hal yang terkini ya, terupdate untuk informasi, kegiatan, maupun juga kelas pajak dan sebagainya. Atau lupa Evin tadi mungkin Mas ya? Ya. Mintanya bisa melalui IG tadi katanya bisa, ya. Bisa. Baik, luar biasa hal yang sudah disampaikan oleh Mas Sony dan Mas Wisnu. Kami juga membuka ruang untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pertanyaan. Mungkin karena waktunya sudah ini ya, kita buka yang raise hand dulu mungkin Mas. Share informasi juga boleh. Iya, mungkin mau curhat boleh, mau curhat kami Pak. Ini susah banget loh karena tadi saya lihat juga di chat ada beberapa yang nanti sambil kita bacakan juga. Tapi jika ada Bapak kawan pajak semua yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kita coba jawab dan kalau ada solusi juga kita akan berikan solusinya Mas Sony ya. Jika pertanyaan yang sudah masuk, rencana kita juga akan share juga nanti. Iya, kita bacakan di sini. Pajak, apa jawabannya juga kita akan sampaikan juga nantinya di link PMB. Sembari menunggu mungkin Mas Sony, kita bacakan ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui chat. Tapi semuanya ini saya baca itu sudah diisi, hanya ada beberapa pertanyaan yang menarik nih, terutama dari Astra Agro Lestaria, Mbak Nadia, dan ada dari Ibu Warni ya Bu ya, terkait belum tersedianya skema impor untuk lampiran 3A hubungan istimewa. Oh iya. Memang belum tersedia ya Mas? Ini masih belum tersedia. Oke. Terdapat karena banyak ya di hubungan istimewa di tempat kita ya. Iya, ini hubungan istimewa ini. Kemarin juga sempat kita sounding juga Pak Angga dan pajak ke kantor pusat. Fitur ini udah tersedia belum? Ternyata masih memang belum ya. Oke, jadi kami sekali lagi meminta maaf kepada halo. Oke, kita ada yang sudah tunjuk tangan. Halo, silakan Ibu perkenalkan diri ya. Iya, selamat pagi Pak Angga. Mungkin kita pernah ketemu di PMP Pak sekali Pak. Kenalkan, saya Warniati dari Astra Agro Lestari. Selamat pagi Pak Sony dan Bapak. Iya, benar Pak, terkait dengan kendala kami, karena di kami itu kan grup afiliasi kami, PT kami banyak, yang dulu pernah saya sampaikan ke Bapak juga waktu pertemuan itu. Benar, kami kendalanya di form yang kami sampaikan itu antara lain skema impor. Nah, mohon dengan itu sebenarnya tahun lalu kan kebetulan Astra Agro Lestari kan sebagai pilot project dan pernah dicoba gitu kan Pak. Tapi tetap kendala itu pernah kami sampaikan. Tapi sampai tahun ini pun kayaknya belum ada perubahan. Dengan ini makanya kami sampaikan lagi benar-benar nih Pak, di grup kami itu tim kami itu satu orang bisa pegang 10 sampai 12 PT. Nah, itu kalau input satu-satu untuk hubungan istimewa maupun yang lampiran 3 itu benar-benar makan waktu banget gitu. Itu mohon dengan sangat mungkin nanti ke depannya DJP bisa memahami kendala-kendala WP yang apa yang menjadi kendala di WP ini, Pak. Terima kasih. Next ke depannya kalau seandainya ini nggak kesampaian nih, Pak, apa yang harus dilakukan oleh WP ini? Ya baik Bu Warni, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebetulnya bukan pertanyaan tapi masukan. Masukan yang sangat baik sekali. Saat ini memang belum tersedia. Ini janji kami akan kita bawa coba sampaikan ke tim layanan kantor pusat, terutama si pengembang informnya Bu, untuk menambah fitur ini Bu ke depan. Cuman memang dalam waktu dekat saat ini belum tersedia ya Bu ya, mau nggak mau harus key in
karena teman-teman juga di sana lagi mengembangkan juga kemarin inform yang dolar dan inform yang UMKM juga Bu, kemarin baru selesai, dan kemarin juga ke depan yang sedang menyediakan di Pripop itu Bu, untuk yang kredit pajak. Nah, tapi tetap janji kami akan kita sampaikan juga ke tim pengembang Bu, terkait fitur tambahan tadi Bu. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Iya, kami menunggu kembali teman kawan pajak semua yang oh ini udah ada Ibu Maria. Ya, kami persilakan kepada Ibu Maria untuk menyalakan kameranya jika memungkinkan. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Iya, silakan Ibu. Oke. Nanya boleh, curhat juga boleh, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya dari Maria dari PT Catur Santosa Adi Prana. Ya, saya mau menanyakan tadi kan sempat di awal diinfo bahwa laporan keuangan itu parents only, tidak boleh konsol. Nah, bagaimana kalau misalnya kita audit yang dimaksud laporan keuangan ini apakah laporan keuangan laba rugi neraca dan fiskalnya atau termasuk audit report? Karena kalau laporan keuangan yang 3 itu kita memang only, tapi kalau audit report karena kita konsol dan dari auditornya juga harus konsol, jadi yang kita rilis adalah audit reportnya yang konsol. Tapi secara laporan keuangan yang kita buat itu only yang kita upload di SPT. Seperti itu sih Pak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mau dijawab langsung atau mungkin dari saya? Kalau saya laporan konsul biasanya tetap sudah audit report. Iya, betul. Di mana tetap ada parentnya ya. Nah, kadang juga wajib pajak yang salah itu dia mengisi data di SPT itu yang konsul gitu. Iya. Nah, padahal di audit reportnya sebetulnya sudah termasuk mengaudit yang di parentnya ya Bu ya, bisa dikonsul itu juga. Ada tampilan parentnya juga begitu ya. Iya, tapi kita kalau yang di SPT itu pasti kita only sih Pak, cuma buat attachment-nya aja kita audit report-nya yang konsol, karena dari auditornya dia nggak bisa terbitin yang only. Iya, betul seperti itu Bu. Betul ya. Nah, oke. Ya, jadi dari pengalaman dari laporan keuangan yang sudah wajib pajak publish di website IDX, ada banyak kasus yang laporan keuangan auditinnya itu kan lengkap biasanya Bu, dari awal gitu kan, apalagi kalau ada laporan tahunannya, ada laporan konsolidasi di bawah, di halaman bawah itu biasanya ada juga laporan keuangan parent only. Nah, silakan dilaporkan semua, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah angka yang muncul pada laporan keuangan itu kemudian dapat menjadi dasar nilai yang tertera pada SPT tahunan. Karena kalau hanya menggunakan laporan konsolidasi saja tanpa adanya parent only, tentu saja kemungkinan kan nanti nilai-nilai yang tercantum pada laporan keuangan itu akan berbeda jauh dengan apa yang tertera pada SPT. Ya, jadi kalau memang sudah ada parent only-nya ya sudah, tidak apa-apa dilaporkan konsol dan parent-nya Ibu. Oh iya, sama ini saya lupa Pak, ada pertanyaan lagi. Tadi kan sempat dibilang kalau di nilai untuk penyusutan sekarang sudah bisa nilai sisa bukunya 0 ya Pak, betul ya? Betul, tapi melalui CSV ya Bu ya? Iya, karena tahun lalu itu kan impor, tahun lalu itu saya impor itu nggak bisa 0 gitu. Sekarang berarti sudah bisa ya? Harusnya sudah bisa. Jadi nanti kalau memang masih ada kesulitan Bu, boleh nanti kirim file CSV beserta e-formnya di chat tadi. Nah, kita akan coba. Kadang soalnya e-form itu harus lihat per kasus ya, kadang harus lihat filenya benar-benar gitu. Tadi bisa juga hanya masalah CSV tidak ditutup saja tidak bisa masuk Bu ya. Oh iya betul. Makanya memang banyak faktornya sih Bu sebetulnya ya. Cuman makanya kita kalau mau lebih jelasnya kirim dulu data e-formnya, kemudian CSV-nya, baru kita bisa menyimpulkan lebih jelas gitu Bu ya. Karena tadi ternyata beberapa wajib pajak, yaitu kita bisa menemukan tetap nggak bisa Pak, datanya sudah sesuai, ternyata CSV-nya tidak ditutup, itu juga tidak bisa Bu. Oh iya, baik-baik. Ya, makanya nanti boleh dengan senang hati kirim file PDF-nya beserta CSV-nya ya. Nah, kita cobakan di tempat kita. Oh ya, baik Pak. Chat WA tadi. Oke. Nanti Bu Maria.
Sama yang ini daftar cabang tahun lalu, soalnya kan tahun lalu saya juga ikut nih, yang Iya, kayak iya. sebanyak ini ada beberapa kendala. Kalau yang tahun lalu itu daftar cabang pembantu itu kan nggak boleh 0 ya, harus Betul, diisi yang 1. Nah sekarang masih sama apa sudah bisa masih diisi sama, 0? Masih. masih sama. Masih. Berarti belum diupdate ya. Iya, sama. Oh ya udah itu aja sih Pak. Makanya juga kita highlight tadi di Mm-mm. penanganan error tadi kita sampaikan gitu. Karena memang Bu, mohon maaf pada saat Mm-mm. pengembangan IPOM tadi juga nggak ada notif ke kita. Ini sudah dirubah gitu. Jadi mau nggak mau mesti dicobakan di IPOM-nya kan. Gitu. Iya. Dan juga nggak ada IPOM dummy gitu. Nah makanya kita semua informasi coba kita sampaikan juga kepada wajib pajak agar kalau ada kendala bisa langsung tersolusikan di pemaparan sekarang ini. Oh ya. Siap, itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maria, terima kasih atas pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Kita tunggu satu lagi ya, mungkin pertanyaan sembari kita menunggu pertanyaan dari wajib pajak yang raise hand. Kita juga ini ada pertanyaan lagi yang belum terjawab mungkin di kolom chat untuk lampiran 2A. Pengisian nilai kerugian fiskal di kolom per tahun tidak dapat dikasih nilai minus mungkin maksudnya ya. Mohon advice solusinya. Ini pernah kejadian sebelumnya Mas Soni? Kita belum pernah ini. Nanti yang terkait ini boleh chat ke WA kita Bu terkait yang lampiran kerugian fiskal ini. Kebetulan di rangkuman ini kemarin saya juga belum menemukan Pak Angga. Ya. Nanti boleh ini kita tambahkan nanti Bu Olivia. Nanti mohon di chat aja ya ke kita. Nanti file PDF-nya kita nanti kita cobakan. Baik Ibu Olivia, mungkin itu tadi dari Mas Soni. Silahkan PDF-nya ya berarti Mas ya. Satu full PDF-nya dikirimkan ke chat WA tadi. Ke chat WA tadi. AKPP. Nanti coba kita lihat apakah memang ada bug di sistemnya atau mungkin tidak bisa minus gitu ya. Iya, atau mungkin ada penanganan yang bisa dilakukan. Karena kembali lagi tidak ada IPOM dummy, Pangga mau nggak mau kita memang betul. langsung melihat ke case-nya WP begitu. Nah, makanya dengan kita juga bisa menyampaikan penanganan error tadi ya masukan dari WP sebetulnya apa yang kita. Ini juga ada lagi dari Pak Rahmat Wibowo. Selamat siang Pak, sehubungan dengan pembuatan SPT Badan, kendala yang sering kami temukan adalah websitenya busy atau sibuk, walau sudah dicoba sampai tengah malam. Waduh, luar biasa ini, berdedikasi sekali Pak Rahmat. Sehingga kami pun belum bisa isi atau bahkan belum bisa masuk, mohon solusinya. Ya, kita sampaikan pelaporannya pertama jangan mepet ya mungkin ya. Nah, yang kedua kalau memang benar-benar itu kendala server, tolong nanti juga chat ke kita agar kita juga bisa ngecek ya. Iya, eskalasi juga. Memang benar ada kendala atau enggak? Iya, kendala server kan di KPP juga tidak bisa mengendalikan. Nah, paling kita bisa membantunya adalah dieskalasi Pak Angga terkait yang tadi Mas Soni sampaikan tadi kan. Ada juga itu yang connect server kan. Ternyata pada saat dieskalasi juga alhamdulillah tersampaikan laporannya. Mungkin tapi jangan mepet juga ya karena memang terus terang kawan pajak pada saat kita eskalasinya itu kan dipegang oleh tim kantor pusat di mana dia membawai seluruh Indonesia, otomatis kasusnya juga banyak, jadi butuh waktu gitu. Namanya kalau bisa jangan sampai dengan mepet-mepet. Nah ini juga kita informnya kita sampaikan awal ini juga biar ada waktu Pak nggak sebulan lebih untuk WP prepare terkait pelaporan inform ini. Itu udah mulai diisi, kalau belum di audit selesai ya silakan segera sampaikan perpanjangan SPT. Oke, mungkin kalau tidak ada yang raise hand lagi, mungkin kita baca daftar pertanyaan yang sudah masuk ke kita pada saat registrasi ya. Dan nanti kalau memang nggak berkesempatan semua dibacakan, Pak Angga, kita nanti akan tabulasi. Ini kan 3 hari, besok masih ada lagi. Semua pertanyaan akan kita kumpulkan. Nanti setelah hari ketiga terakhir, nanti kita share ke WP di link PMB tadi, Pak Angga. Nah, semua pertanyaan dan jawabannya. Oke. Silakan, Mas Soni. Iya. Mungkin itu dari yang untuk apa? Untuk form apakah perlu melakukan aktivasi ulang atau bisa langsung download? Langsung download bisa. Iya. Yang penting Evin-nya passwordnya ingat ya, Mas. Kalau password penting. Nanti makanya juga kita sampaikan juga
terkait permohonan Evin yang lupa tadi sama Pak Wisnu tadi. Oke. Astra Agro Lestari dari Mbak Nadia, ini tadi sudah kita jawab, belum tersedia untuk hubungan istimewa. Apakah masih bisa menggunakan ISPT? Kalau melalui PJAP masih terbuka. Oke. Tapi kalau di JP Online jelas pakai e-form. E-form ya. Yang kita harapkan juga mulai tahun ini udah semua e-form lah WPP, IKW, PMB, karena ke depan juga itu yang akan dipakai terus, Pak. Kalau nggak mulai nyoba dari sekarang, nanti akan ketinggalan jauh. Oke, pertanyaan berikutnya ini sudah terjawab tadi, apakah sama ini pertanyaannya ya. Kemudian dari Electronic City Indonesia, bisa tolong ke bawah? Ya, oke. Bagaimana jika audit internal belum selesai? Wah, ini tadi sudah kita jawab juga ya Mas Soni ya. Apakah mekanisme permintaan perpanjangan waktu pelaporannya? Masih ada. Masih ada, iya. Tadi sudah disampaikan syarat masih sama dengan tahun lalu. Yang paling penting biasanya auditnya belum selesai kan, harus ada surat pernyataannya dari KAP-nya ya Mas Soni ya. Itu bagian dari penting untuk alasan memberikan keputusan perpanjangan. Oke, cukup ini juga waktunya 7 hari ada keputusan. Kalau memang tidak sesuai akan diterbitkan penolakan untuk perpanjangan. Oh iya, satu lagi mungkin yang harus kita garis bawahi dan kita sampaikan juga Mas Soni terkait batas waktu pelaporan SPT 30 April ya untuk wajib pajak yang Januari Desember itu kan 30 April. Ini berdekatan dengan cuti bersama dan hari besar keagamaan Idul Fitri. Nah, kami imbau juga kepada Bapak dan Ibu kawan pajak semua supaya pelaporannya itu kalau bisa memang sebelum hari libur panjang itu supaya sampai saat ini belum ada surat relaknya ya. Iya, khawatirnya jadi betul bisa dilakukan di mana saja sih. Betul, dengar tidak ada karena semua udah pay online. Iya, khawatirnya nanti semakin mepet lupa. Iya, karena hanya ada waktu efektif itu 2 hari setelah cuti bersama itu. Jadi kami himbau juga kepada Bapak dan Ibu tidak mepet-mepet. Kalau mau memang kira-kira belum selesai, segera dikirimkan permohonan perpanjangan atau penundaannya sebelum sebelum hari libur Lebaran itu ya, cuti bersama itu sih. Iya, karena tamunya juga pada saat mau submit ada kendala, betul. Kita sudah cuti, iya. Itu kita nggak bisa membantu. Gitu. Betul sekali Bapak dan Ibu. Tolong jangan mepet-mepet agar bisa tertangani kalau ada masalah terkait itu. Apalagi yang baru mau nyoba tahun ini nih. Oke, masih ada lagi di bawahnya dari Enceval. Bagaimana langkah-langkah impor CSV ke dalam e-form serta contoh? Tadi udah disampaikan ya Mas Soni ya. Sebenarnya kalau nggak nyoba ya, harus dicoba dulu. Tinggal ada menu di situ impornya, pilih file CSV-nya udah langsung. Iya, nanti diisikan. Kalau nanti betul, kalau nanti menemui kendala, boleh chat ke kami. Silakan chat ke penyuluh kami Bapak dan Pak Andreas ya, Pak Andreas Nathaniel dari Enceval Putra Mega Trading. Ada menu impornya, langsung tinggal klik menu impor, ambil CSV yang mana. Nah, catatannya tadi pastikan CSV sudah tertutup ya. Iya. Di close baru, karena kadang kelupaan baru ngisi, dia ternyata mau upload nggak bisa gitu. Nah, kendalanya gara-gara itu. Masih ada lagi? Ini kita temukan waktu wajib pajak datang, Pak Angga. Okay. Coba di-upload gitu kan, tidak bisa nih, kita upload bisa. Itu. Oh biasanya, wah Pak, sumpah Pak, tadi ini di kantor nggak bisa ya, gitu kan. Ternyata sampai sini langsung bisa. Ya sebenarnya masalahnya simpel-simpel banget ya Mas. Oke. Cuman memang itu nggak ada di error log-nya info Bangga. Jadi memang harus dicobain. Kita informasi penting kita keep, kita sampaikan ke itu. Itu namanya pengalaman adalah guru yang terbaik Mas. Oke, dari PT Global Kita Terang. Ibu Emilda Kusuma Dewi, apakah kredit pajak PPh 23, PPh 22 ada pre-populate seperti pajak masukan di SPT masa PPN? Kalau tahun ini belum, ke depan akan dikembangkan. Mudah-mudahan. Arahnya ke situ. Arahnya oke. Nanti. Golden Plantation, Ibu Astuti, cara menginput SPT Badan e-form untuk masuk bursa yang benar. Maksudnya seperti apa ini? Cara menginput SPT Badan e-form untuk masuk bursa yang benar. Ya harus disesuaikan lah nanti data-datanya. Oke ya, mungkin ini udah dijelaskan ya sebelumnya bahwa kalau memang itu penyusutan ya harusnya masuk ke dalam. Iya, betul. Sebenarnya tadi tidak ada angka desimal kayak gitu.
Tidak ada secara prinsipil tidak ada hal yang berbeda, Khusus, ya tidak ada yang berbeda sebenarnya dengan ISPT sebelumnya. Data-data tadi. Oke. Nah, kemudian ada memang catatan khusus tadi. Iya, betul Desimal sekali. nggak boleh, Iya. karakter nggak boleh tadi. Nah, desimal dan karakter tadi yang harus diperhatikan ya, Itu aja sih. kawan pajak semua. Kalau yang lainnya nggak ada masalah, sama dengan tulisan SPT, ISPT. Ini juga Bu Olivia tadi dari Lautan Luas, bagaimana cara impor data kredit pajak dan daftar penyusukan. Wah, ini kan pertanyaannya dibuat pada saat registrasi nih. Tadi belum, berarti kan mungkin sudah disampaikan sama Mas Sony kan. Ketik berantakan ini. Tips dan trik. Kalau untuk yang penyusutan banyak Pak Angga. Nanti pastikan lagi, cek lagi. Kalau memang sudah dicek nggak ada, kirim ke kita tuh CSV-nya. Kita coba analisis di kita. Kebetulan tim IT-nya juga jago-jago Pak Angga. Kemarin di wajib aja udah yakin ini nggak ada desimal, nggak ternyata bisa menemukan teman-teman di tim IT kita. Luar biasa juga. Kita juga dibantu oleh tim IT kita, kawan pajak, jadi tidak hanya sendiri dari tim penyuluh, di tim IT juga sangat support pada kami. Yang penting janjian aja nanti untuk pada saat datang ya. Kalau nggak bisa dikirimkan dengan chat WA, ya nggak perlu, langsung kapan aja. Oke. Ini mungkin yang terakhir kita bacakan ada dua pertanyaan baru juga dari kolom chat kita. Info kendala saat laporan problem atau error, kontak kemana? Tadi sudah ada linknya ya. Tadi nanti teman akan kita share kembali. Share kembali nanti di screenshot. Itu juga di bawah ada nomor helpdesk yang bisa dihubungin. Betul. Dari Pak Heri SAT. Oke. Kemudian ada dari PT SRAJ. Izin Pak, apakah bisa dijelaskan cara copy paste antar e-form terkait kita mengunduh ulang e-form sesaat sebelum lapor? Ini mungkin copy paste token kali ya tadi ya. Iya, mungkin Ibu Kristina ada. Bisa dielaborasi lagi pertanyaannya? Atau mungkin kita kalau memang tidak dapat, mungkin kita ini ya, mungkin copy ke ini kali ya, copy PDF-nya ya kali ya. Kalau copy kemana-mana nggak masalah. Nggak ada masalah ya berarti. Jangan di-rename macam-macam juga di e-form-nya, karena bisa juga kerap gara-gara di-rename namanya. Makanya ya tetap kita advise untuk e-form namanya standar sesuai dengan unduhan. Nah, mungkin copy pastinya copy flash dulu. Oh iya, itu nggak masalah ya. Iya, nggak masalah. Copy biasa. Copy biasa ya. Nah, paling yang cantik catatan pada saat ngopi token tadi, jangan sampai ada tambahan spasi tadi. Di belakang biasanya, di belakangnya, ya, buntutnya. Ekornya itu menjadikan gagal kirim SPT. Oke. Itu kita juga temui pada saat WP datang, dilihatin, coba dikopikan, ternyata ada spasi. Gitu. Oke, baiklah, mungkin itu hampir semua pertanyaannya sudah kita bahas. Yang terakhir, kita juga sudah menyiapkan post-test kepada kawan pajak semua. Kita berharap Bapak dan Ibu kawan pajak semua dapat berpartisipasi dalam post-test ini, karena kami sudah menyiapkan hadiah yang menarik bagi 3 pemenang post-test ini. Nah, nanti akan keluar pemenangnya, dan nanti akan dapat menghubungi dari panitia terkait pengiriman dari souvenir yang sudah kita siapkan. Baik, ini adalah link dari quizisnya, dan itu sudah ada kode gamenya. Silakan Bapak dan Ibu kawan pajak semua untuk join di quizis ini. Oke, kita masih menunggu peserta.
Baik. Belum. Oke, masih banyak yang masih nambah terus. Oke, masih kita tunggu. Sudah berapa pesertanya? 32. Oke, kita tunggu 30 detik lagi mungkin ya. Yang menarik kawan pajak di acara ini kuisis tesnya. Saya mau ikut nih, kalau boleh ini saya mau ikut juga. Silakan kawan pajak. Ini biar ada seru-serunya gitu Pak. Ini juga sekaligus membuat apa yang kita sampaikan Pak Angga di kuisis ini. Baik, kita mulai.
baik, kita sudah mendapatkan pemenangnya. Dengan nickname Lina, juara pertama, juara kedua ada Ibu Olivia, dan juara ketiga dengan Ibu Mitang. Ya, nanti silakan ini bisa menghubungin kami di kolom chat. Bisa nanti dengan menyebutkan dari perusahaan mana, dan nanti akan bisa mencantumkan alamat yang akan dilakukan pengiriman hadiahnya. Nama, alamat, sama. Iya, nama, alamat, dan nama perusahaan dari perusahaan mana. Baiklah. Oke, yang terakhir kami juga untuk perbaikan yang kami lakukan secara terus-menerus, kami juga memohon partisipasi kawan pajak semua untuk mengisi lembar evaluasi dan pelaksanaan tes sosialisasi ini supaya kami dapat menyelenggarakan kelas pajak yang lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, lembar evaluasi sudah muncul di layar. Baik, demikian. Sebelum kami menutup acara ini, kami juga mohon partisipasi dari kawan pajak semua dalam hal terdapat survei layanan yang dilakukan oleh DJP. Mohon kawan pajak semua agar dapat berpartisipasi dalam survei tersebut. Hal ini agar menjadi evaluasi buat kami agar dapat melakukan pelayanan yang lebih baik lagi kepada kawan pajak semua. Akhir kata, kami tutup acara kelas pajak ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Di kelas pajak berikutnya besok masih ada satu hari lagi ya.